Kita lanjutkan. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai takwa. Kemarin kita sudah membahas secara panjang lebar tentang iman, maka sekarang kita akan sedikit mengulas mengenai takwa. Saya mulai dari pengertian. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa atau etimologis merupakan bentuk masdar atau kata kerja yang dibendakan dari kata ittaqa yattaqi yang artinya menjaga diri dari segala yang membahayakan atau berjaga-jaga dan melindungi diri dari sesuatu. Jadi takwa itu secara bahasa artinya menjaga diri dari segala hal yang membahayakan atau berjaga-jaga dan melindungi diri dari sesuatu. Ini pengertian takwa secara bahasa atau etimologi. Kemudian secara terminologi atau secara syar'i, takwa ini mengandung pengertian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtithalu awamirillah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ini pengertian takwa yang sudah sangat masyhur yang diungkapkan oleh banyak dai mengenai pengertian yang sangat umum ini. Jadi takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Apa buah dari takwa? Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan mengenai buah atau balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa akan senantiasa terpelihara dari musuh. Ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum, niscaya, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka tidak akan mendatangkan madorot bagi kalian. Artinya apa? Musuh itu kan menimbulkan madorot bagi orang yang dimusuhi. Maka dengan menjadi orang yang sabar dan takwa, musuh itu tidak akan bisa mendatangkan kemadorotan bagi orang yang bertakwa jika dia termasuk orang yang dimusuhi oleh musuh tersebut. Jadi dia akan senantiasa terjaga, terpelihara dari kemadorotan yang bisa ditimbulkan oleh musuh atau yang tidak baik kepada orang yang bertakwa tersebut. Maka orang yang bertakwa mestinya dia tidak akan terlalu khawatir akan tertimpa bahaya dari orang-orang yang memusuhi. Karena orang yang bertakwa sudah dijamin oleh Allah tidak akan terkena madorot atau tipu daya dari orang-orang yang memusuhinya. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar dan rezeki. Sesuai dengan Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mestinya ketika kita sedang dihadapkan pada persoalan atau masalah hidup, maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita semakin takwa kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar. Tapi seringkali manusia justru sebaliknya. Ketika ditimpa masalah justru semakin menjauh dari Allah dengan mendatangi tempat-tempat yang tidak baik. Atau yang biasanya rajin sholat, ketika dia ditimpa musibah atau masalah, maka dia menjadi malas-malasan untuk sholat.
maka masalahnya bisa menjadi runyam. Maka yang benar ketika dihadapkan pada suatu masalah, mestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pemberi jalan keluar atau solusi di dalam kehidupan umat manusia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa sepanjang dia sudah berusaha, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Artinya tidak khawatir terhadap sempitnya rezeki, karena jaminan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu seringkali menjadi rahasia dari Tuhan yang seringkali datang tanpa disangka-sangka. Mahasiswa misalnya ketika terpepet hari itu tidak punya uang untuk makan, maka terkadang ada saja rezeki yang datang. Misalnya Pak D-nya datang, Omnya datang, temannya nraktir, dan seterusnya. Ya biasanya rezeki itu datang ya karena dia merupakan orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa akan diperbaiki amalnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan seterusnya. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Nah, bisa jadi ketika kita beramal kebajikan, amalan kita itu tidak sempurna. Barangkali ya sedikit ada riaknya, atau sedikit tidak sempurna, tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Maka ketika orang itu memang bertakwa, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ketidaksempurnaan dalam amal kebajikan itu bisa diperbaiki oleh Allah sehingga dinilai menjadi amalan-amalan yang sempurna. Misalnya sholat. Sholat itu sulit sekali sejak pertama sampai akhir khusyuk. Maka sholatnya bisa jadi tidak sempurna. Tapi kalau kita senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka insya Allah sholat-sholat yang kurang sempurna itu akan dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menginginkan amalan yang tidak sempurna dari kita itu menjadi sempurna karena diperbaiki oleh Allah, maka semestinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dosa. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Memang terkadang orang itu ketika berbuat dosa tidak merasa kalau dia berbuat dosa. Bagaimana mungkin orang yang tidak merasa berbuat dosa akan taubat atau menginsafi kesalahannya? Maka bagi orang yang bertakwa, sekalipun tanpa bertaubat, barangkali karena kelalaian atau merasa tidak berdosa, maka Allah akan memberikan pengampunan. Ini sesuai dengan hadis Nabi juga, bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wattabi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan jahat atau tercela dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosamu. Jadi perbuatan-perbuatan baik, takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa-dosa yang barangkali belum sempat untuk meminta pengampunan atau belum sempat bertaubat. Nah, tetapi memang yang bisa diampuni tanpa taubat itu dikecualikan dari dosa-dosa yang besar. Kalau dosa besar seperti syirik itu kalau dia belum bertaubat maka belum akan diberikan pengampunan. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru, innallaha, sungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya.
Wa yaghfiru baduna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Syirik itu tidak akan diampuni sepanjang seorang tersebut belum bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Tapi untuk dosa-dosa yang lain bisa diampuni sekalipun tanpa bertaubat, asalkan diikuti dengan banyak amalan kebajikan yang akan menggugurkan dosa-dosa itu. Ini buah dari takwa yang keempat, yaitu akan mendapatkan ampunan dosa. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa akan memperoleh cinta Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, dalam Taubah ayat At-Taubah ayat 4. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tentu tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat dicintai oleh Allah. Tentunya barang siapa dicintai oleh Allah maka akan mendapatkan darajatul ula atau derajat yang tinggi di hadapan Allah, dan akan ditempatkan pada tempat kemuliaan yaitu surga. Kemudian yang keenam, amalnya akan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Artinya amalan kebajikan itu akan diterima manakala dilakukan oleh orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang ketujuh, orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada korelasinya dengan memperoleh cinta Allah tadi. Kalau memperoleh cinta Allah maka akan diberikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi sekalipun di tengah komunitas masyarakat yang gemar berbuat dosa, dia dianggap orang yang asing, orang yang rendahan, akan tetapi di hadapan Allah orang yang bertakwa sekalipun minoritas akan menjadi orang yang paling dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kedelapan, buah dari orang yang bertakwa akan mendapatkan kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam Quran surat Yunus 6364. Para kekasih atau wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka ada kabar gembira di dunia dan di akhirat. Kabar gembira itu artinya adalah kenikmatan. Kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang bertakwa oleh Allah dijanjikan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kok ada orang yang terlihat sangat soleh tapi ternyata dia hidupnya nampak menderita di dunia. Ya, bisa jadi memang Allah telah mengumpulkan amalan-amal kebajikannya untuk diberikan balasan yang setimpal di surganya nanti. Maka bisa jadi Allah sengaja biarkan dia sengsara di dunia, tetapi Allah sudah siapkan nikmat yang amat besar nanti di akhirat sebagai kenikmatan yang hakiki. Karena bisa juga di dunia mendapatkan kesengsaraan karena itu merupakan ujian dari ketakwaannya. Kalau lulus maka amalan kebajikan yang sudah dikumpulkan nanti akan diberikan di akhirat sehingga menjadi kenikmatan yang amat besar. Maka tidak ada alasan bagi orang yang merasa bertakwa tetapi kok nampak hidupnya menderita. Ya karena memang itu merupakan bagian dari ujian Allah dan kasih sayang Allah untuk menyatukan nikmat yang amat besar itu buah dari kebajikannya nanti pada kehidupan yang hakiki di akhirat. Ya sebaliknya ada istidraj. Terkadang Allah itu memberikan kenikmatan besar di dunia bagi orang-orang yang seringkali lalai atau dia melakukan kemaksiatan. Nah istidraj ini memang Allah berikan kenikmatan itu di dunia, tetapi di akhirat sudah disiapkan balasan yang setimpal. Ini istidraj. Ya.
Jadi terkadang yang takwa itu nampak di dunia menderita, itu sebagai ujian, tapi terkadang orang yang lalai justru diberikan kenikmatan yang besar. Karena memang di akhirat sudah disiapkan siksa yang pedih. Ya mestinya dengan nikmat besar yang Allah berikan, bagi orang-orang yang seringkali lalai, dia kemudian mengingat bahwa Allah itu tetap memberikan nikmat sekalipun dia termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kalau tidak, dia terus menjadi orang-orang yang lalai, maka di akhirat itu sudah disiapkan balasan yang amat besar. Kemudian orang yang bertakwa akan selamat dari siksa api neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari siksa neraka. Tentunya kita sebagai muslim senantiasa berdoa agar kita selamat dari siksa api neraka. Nah, jangan hanya berdoa karena Allah sudah memberikan kunci bahwa kita akan diselamatkan dari siksa api neraka dengan kita menjadi orang yang bertakwa atau yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang ke-10, orang yang bertakwa akan kekal di surga. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya sebentang langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan surga itu merupakan kebahagiaan abadi yang tidak akan terbatas oleh waktu. Maka orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah untuk menempati surga yang luasnya sebentang langit dan bumi, dan itu bersifat kekal atau abadi. Nah, tentu dengan melihat buah dari takwa itu secara rasional, tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang bertakwa, atau tidak ada alasan untuk tidak berusaha menjadi orang yang bertakwa, karena hidup itu adalah pilihan. Surga neraka itu adalah pilihan. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin surga, maka kita mestinya pilih takwa. Kalau kita ingin neraka, nah maka pilihannya adalah maksiat. Tapi tentunya tidak ada yang menginginkan untuk masuk ke dalam neraka yang merupakan penderitaan yang bersifat kekal di akhirat kelak. Sekarang tingkatan takwa. Ada tingkatan-tingkatan takwa. Nah, tingkatan yang pertama adalah membersihkan hati dari kemusyrikan dengan disertai iman dan tauhid. Ini tingkatan takwa yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, membersihkan hati dari segala bid'ah, tahayyul, khurafat, disertai iman dan ikrar atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu akidah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tingkatan yang ketiga, membersihkan hati dari segala maksiat, diikuti ihsan. Artinya dalam menjalankan ibadah, orientasinya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata, dan istiqomah di dalam ketaatan. Nah, jadi tingkatan yang pertama, orang takwa itu yang membersihkan hati dari kemusyrikan disertai dengan iman dan tauhid. Jadi dalam hati benar-benar dicamkan tiada Tuhan selain Allah. At-tauhid, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tingkatan berikutnya, orang bertakwa itu mestinya dia membersihkan hati dari segala bid'ah, tambahan-tambahan bagi ibadah yang tata cara waktu kadarnya sudah ditentukan secara pasti oleh syariat. Kemudian membersihkan hati dari tahayul. Tahayul itu dari kata khoyyala. Khoyyala itu artinya berkhayal. Tahayul itu berarti dia meyakini apa yang ada di dalam hayalan itu seolah-olah nyata. Nah, misalnya apa? Misalnya Nyi Roro Kidul. Itu hanya ada di dalam cerita yang tidak nyata. Tetapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Itu namanya tahayul. Dewi Sri itu hanya ada dalam cerita yang tidak nyata. Tapi diyakini Dewi Sri, Dewi Padi itu ada.
Makanya ketika kamu panen itu memberikan persembahan untuk Dewi Sri, Dewi Padi. Itu tahayul. Hal yang ada di alam khayalan seolah-olah itu ada. Itu namanya tahayul. Ya mestinya orang bertakwa membersihkan hati dari tahayul itu. Khurafat. Meyakini gejala alam tertentu itu menentukan terhadap nasib kita. Misalnya kejatuhan cicak, ini pertanda akan mendapatkan musibah. Itu khurafat. Atau fotonya jatuh berarti ada yang terjadi pada diri seseorang yang fotonya jatuh itu. Dan itu merupakan musibah. Itu khurafat. Jadi mempercayai tanda-tanda alam itu menentukan terhadap nasib seseorang. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa mestinya membersihkan hati dari segala maksiat. Jadi kalau hati sudah bersih dari kemusyrikan, hati sudah bersih dari TBC, tahayul bid'ah khurafat, kemudian yang ketiga, hati bersih dari kemaksiatan. Artinya ketika menjalankan ibadah, itu orientasinya adalah lillahi ta'ala. Hati yang bersih, maka semua orientasi dalam hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi tingkatan takwa yang terakhir dalam menjalankan amalan apapun itu bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan jenis takwa, ada takwa fardu dan ada takwa adab. Apa itu takwa fardu? Takwa fardu adalah menahan diri untuk tidak mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, bagi yang mengerjakannya, maka ia telah mencapai derajat takwa di dunia dan tergolong orang yang istiqomah di dalam ketaatan. Jadi takwa menahan diri dari yang diharamkan. Misalnya kita diharamkan untuk minum minuman keras, ya menahan diri untuk tidak minum minuman keras. Kemudian kita diharamkan untuk meninggalkan sholat, maka menahan diri agar tidak meninggalkan sholat. Itu takwa fardu. Ya, untuk yang kedua adalah takwa adab. Ini berat. Menahan diri dari berbuat berlebih-lebihan dalam barang yang halal. Jadi artinya barang itu halal. Tetapi orang yang bertakwa, ya, di mana jenis takwanya itu adalah takwa adab, ia bisa menahan diri untuk tidak berbuat berlebih-lebihan dalam barang yang halal. Ya, bagi yang melaksanakannya maka ia akan selamat dari lamanya dihisab dan selamat pula dari malu dan penyesalan pada hari kiamat. Ia telah mencapai derajat yang tinggi dalam takwa. Misalnya membeli pakaian itu adalah halal. Tetapi kalau berlebih-lebihan, maka itu perbuatan yang secara adab dilarang. Seperti makan minum, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi menahan diri dari perbuatan berlebih-lebihan dalam barang yang halal itu merupakan salah satu bentuk ketakwaan yang jenisnya adalah takwa adab. Jadi membeli pakaian, aksesoris itu halal. Tetapi kalau berlebih-lebihan, hedonis itu merupakan ciri dari orang yang tidak bertakwa. Dalam hal ini adalah takwa adab. Ini 5 anggota badan yang harus dijaga untuk meraih takwa. Yang pertama mata. Mata adalah pangkal dari tiap-tiap fitnah dan penyakit. 2, telinga. Mendengar sama dengan berbicara, maka perlu dipelihara. Jadi kalau ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, itu dilarang, maka mendengarkan kejelekan orang lain pun juga diharamkan. Maka mestinya kita menghindari perkataan-perkataan dari orang lain yang itu memang haram untuk dibicarakan, karena itu pun juga haram untuk didengar. Mulut adalah anggota tubuh yang binal dan nakal. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, salamatul insan
fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari bagaimana dia memelihara lisan. Nah, terkait dengan hal itu dalam Islam itu hanya ada qul khairan aw liyasmut. Dalam Islam itu terkait penggunaan mulut dalam berbicara itu hanya ada dua. Qul khairan, kalau mau bicara, bicara yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak mau bicara yang baik, maka diamlah. Hanya itu saja, tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi qul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam saja. Kemudian hati adalah anggota tubuh yang paling besar bahayanya dan paling kuat pengaruhnya. Karena sikap dan perilaku seseorang itu merupakan cerminan dari hati. Itulah kenapa Ibnu Taimiyah mengajarkan konsep tazkiyatun nafas atau konsep penyucian hati yang juga diajarkan oleh Al-Ghazali. Dengan apa? Ya macam-macam. Misalnya dengan tombo ati. Salat malam dirikanlah. Berpuasalah, atau dalam bahasa Arab peteng iro luihono. Itu berpuasa. Kemudian baca Quran dan maknanya, zikir malam yang panjang dan seterusnya. Itu merupakan beberapa upaya untuk melakukan tazkiyatun nafas atau membersihkan hati sehingga sikap dan perilaku yang keluar dari kita itu merupakan sikap dan perilaku yang baik karena merupakan cerminan dari hati yang baik. Tapi kalau hati sudah kotor, sikap dan perilaku yang keluar tentunya adalah yang tidak baik atau yang dilarang di dalam agama. Nah, kemudian yang kelima, perut. Ini anggota tubuh yang paling sulit diperbaiki dan dibimbing. Paling besar mudorotnya. Jadi siapa sih manusia yang tidak suka makan, yang tidak suka minum? Semuanya suka. Tapi kalau tidak bisa dijaga, maka yang akan masuk ke dalam perut kita adalah barang-barang yang bisa jadi tidak halal atau barang-barang yang memang berlebihan dan itu kalau dikonsumsi bisa mendatangkan bahaya. Ya, untuk menahan diri dari perut yang memang sulit ini, maka di dalam Islam itu ada syariat berpuasa. Salah satunya adalah agar kita bisa menahan diri dari makanan, minuman yang bisa mendatangkan madharat bagi diri kita. Ya, karena besar pengaruh apa yang masuk ke dalam perut kita terhadap kesehatan seseorang. Ini 5 anggota badan yang harus dijaga untuk meraih takwa. Jaga mata, telinga, mulut, hati, perut. Ada sebuah kisah yang sudah sangat masyhur yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren. Seorang pemuda yang sedang berjalan ke sungai, kemudian di sungai itu dia mendapatkan satu buah delima. Karena dia sangat lapar, maka buah delima itu dia langsung makan. Nah, setelah makan itu baru dia sadar. Oh iya, ini buah delima punya siapa? Jangan-jangan orang yang punya buah delima ini tidak mengikhlaskan buahnya untuk saya makan. Maka demi apa yang masuk ke perut itu adalah barang yang halal, akhirnya dia telusuri sepanjang sungai itu dicari di mana pohon delima itu berada. Maka ketemulah pohon delima itu. Dan akhirnya dia mencari siapa pemiliknya. Dan dia menemui dengan keyakinan hanya satu buah delima pasti akan diikhlaskan. Maka pemuda itu yang bernama Idris, dia menemui tuan pemilik dari pohon delima itu dan dia menceritakan apa yang telah dia alami. Nah, sang pemilik pohon ini di dalam hati heran. Ini kok ada pemuda yang sangat hebat, ingin memastikan yang masuk ke dalam perutnya itu adalah barang yang halal yang diikhlaskan oleh pemiliknya. Maka akhirnya jawabannya mengejutkan bagi Idris. Karena tuan ini rupanya ingin menguji. Oh, tidak begitu saja bisa saya ikhlaskan. Buah itu akan saya ikhlaskan kalau kamu mau menjaga kebunku selama 2 bulan. Wah, kaget Idris. Itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi kalau tidak dilakukan, buah delima yang dimakan itu tidak diikhlaskan oleh pemiliknya, berarti haram. Maka akhirnya dia mengerjakan tugas itu selama 2 bulan. Setelah itu dia kembali menemui pemilik pohonnya, saya sudah selesai melakukan itu. Apakah engkau sudah mengikhlaskan wahai Tuan? Kata Tuan itu, oh belum,
Tidak semudah itu. Untuk syarat yang terakhir, kamu harus menikahi anak gadis saya. Anak gadis saya itu tetapi punya banyak kekurangan. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya cacat. Nah, maka Idris mendengar itu sangat kaget dan sangat berat untuk memenuhi syarat tadi. Tapi demi halalnya makanan yang masuk itu, akhirnya dia bersedia. Dan ketika itu dinikahkan dengan putri dari tuan tadi, ya namanya perempuan, maka yang menikahkan adalah bapaknya. Si perempuan ini belum dilihat wujudnya oleh Idris. Maka setelah dinikahkan, Idris diminta untuk masuk ke kamar anak dari tuan itu, dan ternyata di kamar itu dijumpai seorang perempuan yang matanya berbinar. Ketika buka pintu langsung merespon, berarti telinganya tajam. Kemudian mulutnya juga bisa mengeluarkan suara. Kaki tangannya nampak normal, tidak ada yang cacat. Maka kemudian dia merasa, ini keliru nih. Ini mungkin bukan yang dimaksud oleh Tuhan, ini bukan istri saya. Maka dia bertanya pada Tuhan tadi, apa iya itu benar istri saya? Kata Tuhan tadi, iya. Saya katakan dia buta karena matanya tidak pernah melihat kemaksiatan. Saya katakan dia tuli karena dia tidak pernah mendengarkan suara-suara yang tidak boleh untuk didengarkan. Tidak pernah mendengarkan ghibah, tidak pernah mendengarkan cacian dan seterusnya. Kemudian mulutnya saya katakan bisu karena apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebaikan, dan kalau tidak maka dia akan diam. Kaki tangannya saya katakan cacat karena dia tidak pernah mendatangi tempat-tempat maksiat. Maka itulah istrimu balasan bagi engkau yang sangat berhati-hati memasukkan barang ke dalam perut dan memastikan bahwa itu adalah barang yang halal. Nah, dari perkawinan itu maka lahirlah seorang imam besar yang madhabnya itu diikuti oleh mayoritas muslim di seluruh dunia, yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Jadi dari barang yang halal itulah bisa terlahir seorang anak yang sosoknya luar biasa, menjadi imam yang namanya sangat besar dan abadi hingga saat ini. Nah, maka kita mesti pastikan apa yang masuk dalam mulut kita, kemudian masuk ke perut, itu merupakan barang yang halal. Karena kalau tidak, ancaman dari Rasulullah sesuai dengan hadisnya bahwa makanan yang masuk ke dalam perut itu akan menyatu ke dalam tubuh kita, dan tubuh itu akan diharamkan untuk masuk ke dalam surganya, dan balasannya adalah neraka. Kemudian bagaimana korelasi antara keimanan dan ketakwaan? Keimanan pada keesaan Allah dikenal dengan istilah tauhid, yang dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis ini berarti membahas tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan. Artinya apa? Ada di dalam keyakinan mengenai keesaan terhadap zat Allah, tidak ada yang serupa dengannya, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Itu ada dalam hati. Sementara tauhid praktis itu ada di dalam sikap dan perilaku, yaitu berhubungan dengan amal dan ibadah manusia. Ya, tauhid praktis ini merupakan penerapan dari tauhid teoritis. Tauhid teoritis ada dalam hati, kemudian akan menjelma menjadi amal dan ibadah manusia berupa tauhid praktis. Misalnya apa? Hatinya mengesahkan Allah, kemudian dia tidak menyembah yang lain kecuali menyembah Allah. Ya, praktisnya itu adalah menyembah selain Allah sesuai dengan cerminan dari tauhid teoritis yang ada dalam hatinya. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid yang sempurna dengan demikian adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah dan dalam perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tauhid tidak cukup hanya ada di dalam hati, tetapi tauhid itu harus menjelma dalam ibadah dan perbuatan manusia. Tauhid yang sudah menjelma dalam ibadah dan perbuatan manusia itulah yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti takwa itu adalah cerminan dari tauhid yang ada dalam hati seseorang.
Ya, dalam menegakkan tauhid, seseorang harus menyatukan iman, amal. Sama, iman, takwa. Ada konsep dan juga ada pelaksanaan. Jadi tidak hanya konsep teori saja, tapi pelaksanaan. Itulah tauhid yang sempurna. Pikiran, perbuatan, bukan hanya dipikirkan, tetapi dilaksanakan. Serta teks konteks. Teks itu Al-Quran hadis dilaksanakan dalam bentuk perilaku, itu konteks. Ini tauhid yang sempurna. Jadi bertauhid adalah mengesahkan Tuhan dengan pengertian yakin dan percaya pada Allah dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatannya. Oleh karenanya, seseorang baru dinyatakan bertauhid sempurna jika beriman dan bertakwa. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, tapi sudah mengucapkan kalimat syahadat dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ini korelasi antara iman dan takwa. Jadi sesuai dengan pengertian dari iman, at-tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, mengamalkan dengan perbuatan itulah yang disebut dengan takwa. Ya, kemudian yang terakhir ini faktor-faktor pembinaan iman dan takwa. Gimana iman kita agar stabil bahkan semakin kuat, takwa kita juga stabil bahkan semakin kuat. Karena memang keimanan ketakwaan itu naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Takwa pun juga demikian. Kadang ibadahnya semangat, kadang luntur. Makanya harus dijaga, dibina. Dengan apa? Yang pertama ilmu. Menghadiri majelis-majelis ta'lim, membaca buku-buku yang memberikan arah yang benar. Itu faktor pembinaan iman dan takwa. Karena seringkali ketika kita luntur, keimanan, ketakwaannya, kemudian bisa ingat kembali kalau kita mendengarkan nasihat dari buku, dari orang lain secara lisan dan seterusnya. Yang kedua, membiasakan untuk beramal soleh. Karena dulu pernah saya sampaikan, iman itu akan kuat, takwa itu akan semakin kuat juga kalau kita istiqomah dalam menjalankan amal kebajikan. Sholat 5 waktunya dijaga, itu upaya untuk menstabilkan iman dan takwa. Syukur-syukur ditambah dengan yang sunnah. Kemudian jihad, bersungguh-sungguh. Nah, jihad ini artinya luas. Bersungguh-sungguh di dalam amal kebajikan, totalitas. Penyerahan diri. Jadi pasrah. Pasrah itu bukan berarti dia tidak lagi berusaha. Tapi berusaha kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, ketika pribadi ini berserah diri pada Allah, berarti akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian keridhaan Allah, ridho terhadap Allah artinya menerima apa yang telah ditakdirkan atau digariskan oleh Allah sepanjang ya memang itu sudah hal yang tidak bisa lagi diubah. Ya, ridho. Perasaan ridho itu berarti ya dia menerima, berlapang dada, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Memakmurkan masjid. Nah, ini untuk membina iman dan takwa itu memakmurkan masjid. Sholat itu kalau dilaksanakan di masjid maka hatinya akan semakin tertambat dengan masjid yang itu akan menjaga kestabilan iman dan takwa. Misalnya kalau tidak menjadi pengurus takmir itu juga ikut paling tidak dalam memakmurkan masjid. Kemudian kesediaan mendengarkan bacaan Al-Quran karena sumber iman takwa itu adalah Al-Quran. Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa semakin menyadarkan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang terakhir adalah zikir dan fikir. Memperbanyak zikrullah, menyebut asma-asma Allah. Dan juga fikir, memikirkan keagungan-keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga Allahu Akbar itu benar-benar terpatri dalam hati kita, dalam pikiran kita. Allah Maha Besar, tiada yang lebih agung, lebih besar dari Allah. Sehingga kita akan semakin kuat di dalam meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan
dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya.